warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, SPD. Saya guru SMPN 6 Manggar, Belitung Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, yang dimana pada hari ini akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di dalam kelas. Audio Jungle. Mulai pembelajaran PKN pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar apa yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain di hari ini dan kemudian hari. Untuk doa, Bapak minta ketua kelas pimpin doanya. Silakan. Berdoa mulai. Absensi peserta didik yang hadir pada hari ini dulu, mengecek kesiapan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Amelia Pratiwi Hadir. Amanda Eka Hadir. Clara Veronica Hadir. Coki Hadir. Dennis Radit. Hadir. Memulai pembelajaran, kita masuk kepada materi pembelajaran. Bapak ingin mengecek kesiapan kalian dulu di dalam konsentrasi belajar. Ketika Bapak perintahkan tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Oke? Bisa diikuti? Bisa. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, tepuk 2. Tepuk 2, kalau tidak ada tepuk tangannya berarti tidak tepuk tangan. Oke, kita ulangi ya. Kita cek konsentrasi kalian. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 2. Belum berkonsentrasi. Setelah tadi kita melakukan tes konsentrasi, ya, dengan mengecek apakah kalian sudah siap atau tidak untuk belajar, Bapak lihat kalian sudah siap untuk pembelajaran. Nah, pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang untuk awal ini Bapak akan mengajarkan materi tentang keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pada materi-materi sebelumnya di kelas 7 kemarin, mungkin kita sudah pernah belajar tentang keberagaman. Nah, yang ingin Bapak ketahui dulu, ada yang bisa bantu Bapak menjawab apa itu keberagaman? Oke, Mel. Keberagaman merupakan suatu kondisi yang berbeda pada masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan suatu kondisi yang berbeda pada masyarakat di Indonesia. Bagus. Kemudian Bapak ingin mengecek kembali, ya, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa bantu Bapak jawab? Keberagaman agama, suku, kebudayaan, kepercayaan, dan adat istiadat. Oke, yuk, bagus yuk. Jadi keberagaman itu adalah suatu kondisi yang berbeda, yang di dalamnya ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu keberagaman yang sudah kita pelajari pada kelas 7. Adapun kompetensi dasar dan capaian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu
menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik menganalisis gambar dan video tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga mampu memberikan solusi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang kedua, peserta didik melalui model pembelajaran problem based learning mampu menunjukkan sikap keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang ketiga, peserta didik melalui presentasi kelompok dapat menyajikan hasil telaah tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Untuk selanjutnya, sebelum masuk kepada apa yang akan kalian bahas, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video yang dimana di sini berkenaan dengan kasus yang namanya kasus tentang keberagaman. Pemirsa, promosi minuman alkohol gratis dari Holy Wings Indonesia bagi warga bernama Muhammad dan Maria berbuntut panjang. Kegiatan promosi itu rupanya telah dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Warganet beri komentar pedas terkait promosi minuman alkohol gratis bagi warga bernama Muhammad dan Maria yang dilakukan Holy Wings Indonesia. Tak sedikit yang menilai bahwa promosi ini dapat memicu kebencian berbasis sara. Di sisi lain, pihak Holy Wings Indonesia telah menyatakan permintaan maaf secara terbuka lewat akun media sosial Instagram dan Twitter. Namun permintaan maaf itu rupanya tak menghentikan pelaporan terkait promosi minuman keras ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan adanya dugaan penistaan agama yang kami duga dilakukan oleh salah satu manajemen kafe ya, yang sedang viral saat ini di media sosial maupun di media. Kami sangat menyayangkan ya, promo tersebut yang jelas-jelas terpampang nyata melukai hati umat muslim ya, dan juga umat Nasrani, yang dimana alhamdulillah laporan kami dini hari ini sudah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Dikabarkan juga pihak Holy Wings Indonesia telah menindaklanjuti timnya yang membuat promosi produk tanpa sepengetahuan manajemen. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menyaksikan video tentang kasus keberagaman yang Bapak tayangkan tadi, apakah ada pertanyaan? Oke, saya Tanya Pak, ya, silakan Ki. mengapa kasus di Holy Wings menjadi kasus keberagaman di masyarakat? Mengapa kasus keberagaman yang ada di Holy Wings menjadi kasus keberagaman yang ada di masyarakat? Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan pertanyaan dari Zaki. Mengapa kasus keberagaman di Holy Wings tadi menjadi kasus keberagaman yang ada di masyarakat? Tadi kita lihat berita ya, di video tersebut ada permasalahan tentang minuman keras yang dipromosikan di suatu tempat hiburan, yang dimana diberikan secara gratis kepada yang namanya Muhammad dan yang namanya Maria. Simbol apa kalau Muhammad dan Maria ini? Simbol agama. Salah satu simbol agama dari agama Islam, satunya simbol agama Kristen Katolik. Ya, nah, itulah yang memicu keresahan dan kasus ataupun konflik yang terjadi di masyarakat terhadap Holy Wings. Nah, tugas kalian di sini adalah nanti membagi diri ke dalam kelompok-kelompok, ya, untuk menganalisis kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, seperti kasus yang ada pada Holy Wings. Nah, temukan apa penyebab permasalahannya, kemudian temukan solusi di dalam permasalahan tersebut. Oke? Silakan. Buat dulu. Oh, saya kenal ya.
Setelah kalian membagi diri kalian ke dalam kelompok-kelompok, ya, sebelum kalian mencari informasi ya, tentang kasus-kasus keberagaman, ada hal yang ingin Bapak sampaikan terlebih dahulu. Ada hal yang ingin Bapak jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk mencari informasi tentang keberagaman dan kasus-kasus dalam keberagaman. Yang pertama, keberagaman ini terdiri dari makna persatuan dan kebangsaan. Kemudian prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, upaya penjagaan konflik yang bersifat SARA. Itu hal-hal yang ada di dalam keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, tugas kalian saat ini adalah mencari informasi tentang 4 hal ini sesuai dengan kelompok yang kalian ada saat ini. Ya, silakan mencari informasi, gunakan bukunya, gunakan peralatan dan makanya gue. Nah, itu hanya sumber informasi. Ya, itu hanya sumber informasi. Kalian yang tugasnya adalah mencari kasus-kasus, disesuaikan nanti penyelesaiannya dengan sumber informasi yang ada di depan. Oh, bisa diselesaikan dengan prinsip, misalkan prinsip apa? Ya, prinsip perasaan, prinsip. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Sebelum kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, setelah mencari informasi-informasi di dalam buku, sumber-sumber media lainnya, ada yang ingin bertanya terhadap keberagaman ini. Ya, Gi, silakan Gi. Pak, sebutkan konflik akibat keberagaman, Pak. Konflik akibat keberagaman seperti yang kalian cari informasinya, yaitu adalah konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Kalian presentasikan di depan, kemudian kalian akan memberikan solusi terhadap permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, itu konflik-konflik yang terjadi. Sudah kan tadi ya? Oke, untuk mempertegas kembali, jadi jangan bingung. Oh, berarti saya mencari konflik suku, berarti saya mencari konflik antar golongan, berarti saya mencari konflik ras, ya, berarti saya mencari konflik tentang agama. Oke, seperti dia ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, sudah selesai. Bapak minta nanti setiap kelompok mengirimkan perwakilannya, ya, sebanyak 2 orang di depan untuk menjelaskan kasus apa yang kalian angkat, kemudian penyebabnya apa, kemudian solusinya seperti apa, dan kemudian akan kita bahas secara bersama. Oke. Untuk kelompok mana nih? Ingin dulu. Kelompok 1, Amel. Silakan.
antar agama. Konflik antar agama memicu munculnya isu terorisme. Penyebab dari munculnya isu tersebut yaitu kurangnya toleransi antara umat beragama. Solusi dari hal tersebut yaitu dengan meningkatkan sikap toleransi antara umat beragama serta mempunyai rasa hormat antara agama. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan Setelah kalian membahas apa tadi konflik-konflik dan solusi-solusi dari keberagaman yang ada di Indonesia ini, maka salah satu solusi yang dapat kita ambil yaitu adalah toleransi. Toleransi di mana keberagaman itu harus berdasarkan yang namanya toleransi. Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan suku, kaya akan agamanya, kaya akan adatnya, ya, antar golongannya, dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keberagaman yang ada di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip wawasan kebangsaan, pembangunan, dan prinsip-prinsip yang lainnya. Hal itu yang akan menjadikan keberagaman di Indonesia menjadikan suatu ciri khas bangsa Indonesia. Oke? Paham sampai di sini semuanya dan bisa dimengerti tentang pembelajaran tentang keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia? Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita kemukakan bersama-sama tadi melalui presentasi, apa yang Bapak jelaskan. Nah, siapa yang ingin membantu Bapak menarik kesimpulan pembelajaran hari ini? Keberagaman merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika dan menjadikan Indonesia berbeda dengan yang lainnya. Oke, kesimpulan yang bagus sekali. Siapa lagi? Ayo. Oke, silakan. Konflik yang ada di Indonesia juga bisa diselesaikan dengan toleransi. Oke, jawaban dan kesimpulan yang bagus sekali. Berarti keberagaman di Indonesia merupakan ciri khas bangsa Indonesia, ya, yang merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Segala bentuk permasalahan diselesaikan dengan yang namanya toleransi antar semua warga negara yang ada di Indonesia. Sekian pembelajaran dari Bapak, ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, ini ya. Kalian masuk dan kalian kerjakan, ya.
Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa agar apa yang kita terima pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Bapak minta ketua kelas silakan memimpin doa untuk akhir pembelajaran. Berdoa mulai.
tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa